Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Oktavia Fitriani dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan berpresentasi tentang pembelajaran dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak diperlukan peranan akal yang kuat di samping penguasaan atau prinsip konsep dan generalisasi. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Dalam belajar jenis ini, latihan-latihan intensif dan teratur amat diperlukan. Termasuk belajar jenis ini misalnya olahraga, musik, menari, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik, dan juga sebagian materi pelajaran agama seperti ibadah sholat dan haji. Yang ketiga adalah belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah sebagai tujuan adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dan pemecahan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Kelompok dan masalah-masalah lain juga bertujuan untuk mengatur dorongan nafsu pribadi demi kepentingan bersama dan memberikan peluang kepada orang atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhannya secara berimbang dan proporsional. Bidang-bidang studi yang termasuk bahan pelajaran sosial antara lain pelajaran agama dan pendidikan moral. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah rasional, lugas, dan tuntas. Untuk itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi serta tilikan akal amat diperlukan. Dalam semua bidang studi dapat dijadikan sarana belajar pemecahan masalah. Untuk diperlukan ini, guru khususnya yang mengajar eksakta seperti matematika dan IPA sangat dianjurkan menggunakan metode, model, dan strategi mengajar yang berorientasi pada cara pemecahan masalah. Yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar yang menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragaman kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah dengan belajar rasional. Siswa diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat. Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada.
Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah suri tuladan dan pengalaman khusus juga penggunaan hukuman dan pengajaran. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras untuk kebutuhan ruang dan waktu atau kontekstual. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa terhadap nilai objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, musik, dan sebagainya. Bidang-bidang studi yang dapat menunjang tercapainya tujuan belajar apresiasi antara lain bahasa dan sastra, pakarya, dan kesenian. 8. Belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan studi ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Yang pertama, belajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Contohnya yang pertama, guru mempertimbangkan siswa secara keseluruhan, misalnya dikembangkan intelektual, sosial, dan efektif pada saat menentukan isi dan proses pembelajaran. Yang kedua, guru mendorong imajinasi dan kreativitas siswa, misalnya melalui simulasi, drama, pemain, dan cerita. Yang ketiga, guru menggunakan strategi dan memilih aktivitas latihan dan sumber-sumber yang bisa melayani perbedaan-perbedaan individual seperti kemampuan, cara belajar, dan latar belakang bahasa. Yang keempat, guru menciptakan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya. Yang kedua, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik bila ia diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penggunaan bahasa sasaran secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Contohnya, yang pertama, guru mendorong dan meningkatkan keterlibatan aktif semua siswa di dalam aktivitas komunikasi. Yang kedua, guru menghargai dan meningkatkan komunikasi dalam bahasa sasaran dengan siswa, antar siswa, dan antara siswa yang penutur asli bahasa sasaran, misalnya melalui tatap muka, surat menyurat, dan lain-lain. Yang ketiga, menyediakan beragam aktivitas yang didasarkan kepada berbagai data tulis dan diatur dengan baik, antara lain yang pertama, aktivitas yang dilakukan untuk bersenang-senang, misalnya mendengar dan menonton, membaca, menyanyi. Yang kedua, aktivitas yang melibatkan problem solving dan information, misalnya kuis, siapa dia, peta umpet, menata sesuatu.
Yang ketiga, mengadakan proyek, misalnya majalah, pameran, pertunjukan kultural. Yang ketiga, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika ia dipajangkan exposed ke dalam data komunikatif yang bisa dipahami dalam relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Contohnya yang pertama, guru harus yakin bahwa data komunikatif bisa dipahami dan relevan dan bahwa ada dukungan konteks yang bisa membantu siswa. Yang kedua, guru harus yakin bahwa bahasa banyak digunakan di kelas yang harus menyediakan berbagai stimulus bahasa dari berbagai sumber. Misalnya pembicaraan guru, rekaman audio dan video, informasi tulis. Yang ketiga, guru harus yakin bahwa data komunikatif dan aktivitas yang berkaitan dengannya menantang siswa sehingga mereka terdorong untuk memperluas dan memperbaiki sumber-sumber komunikatif yang ada. Yang keempat, guru mendorong siswa menggunakan strategi perkiraan yang sama yang digunakan dalam menyimpulkan makna dari apa yang didengar dalam bahasa pertama mereka. Yang keempat, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses perolehan bahasa. Contohnya yang pertama, guru memfokuskan kepada bentuk, misalnya butir kosakata, gramatikal, keterampilan, strategi, dan butir-butir pengetahuan umum sebagian integral dari pengalaman berbagai bahasa sehingga siswa akan terbantu menggunakannya pada saat yang tepat. Yang kedua, guru memfokuskan pembelajaran kepada bentuk, keterampilan, strategi, dan butir pengetahuan umum melalui beragam latihan yang mungkin bisa dilaksanakan sebelum, selama, atau sesudah kegiatan. Yang ketiga, guru sebisa mungkin menyediakan beragam latihan yang dipersonalisasikan dan dikontekstualisasikan. Latihan bisa melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan individual atau kelompok baik lisan maupun tulis. Yang keempat, guru harus yakin bahwa banyak kesempatan bagi siswa untuk mengetahui bagaimana makna dipengaruhi oleh bentuk. Yang kelima, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia dibeberkan dalam data sosiokultural dan pengalaman langsung dengan budaya menjadi bagian dari bahasa sasaran. Contohnya yang pertama, guru mendorong dan mempermudah perolehan pengalaman yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sosial dan kontak langsung dengan masyarakat bahasa sasaran. Yang kedua, kesempatan diberikan kepada siswa untuk berbicara dengan orang yang pernah tinggal di masyarakat bahasa sasaran dan untuk menonton film, video, dan slideshow yang menggambarkan kultur kontemporer bahasa sasaran. Yang ketiga, kawasan minat sosiokultural bagi siswa di sekolah mungkin sekali bergantung kepada tahap saat mereka berkiprah, tetapi mungkin mencakup kehidupan rumah di lingkungan sasaran. Yang pertama, hobi dan aktivitas waktu senggang. Yang kedua, media massa. Yang ketiga, beberapa tradisi masyarakat bahasa sasaran. Yang keempat, pengetahuan tentang ekonomi dari dunia kerja di negara bahasa sasaran. Yang kelima, pengetahuan sejarah masyarakat bahasa sasaran. Yang keenam, masalah masyarakat bahasa sasaran masa kini. Yang keenam, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika ia menyadari akan peran dan hakikat
bahasa dan budaya. Contohnya, yang pertama, guru menekankan dan menjelaskan secara langsung ciri-ciri umum bahasa dan budaya serta perannya dalam masyarakat. Yang kedua, guru tidak hanya menekankan pembelajaran bahasa, tetapi juga belajar melalui bahasa dan hasil belajar tentang bahasa. Yang ketiga, kewawasan bahasa tingkatkan melalui A. Memperkenalkan permainan rima, permainan ejaan, permainan kosakata, dan bentuk permainan lain dengan kata dan makna. B. Meminta siswa untuk mengingat pengalamannya sendiri tentang bahasa, pembelajaran bahasa, dan manfaat bahasa. Yang keempat, guru menyediakan pengalaman berbagai budaya diikuti dengan pemikiran yang terarah guna membangun kesadaran dan kepekaan budaya. Yang kelima, kewawasan budaya ditingkatkan dengan cara berbicara tentang berbagai budaya yang pernah ditemui siswa dengan menyinggung pula perbedaan dan kesamaan serta alasan-alasan penyebabnya. Yang ketujuh, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika ia diberi umpan balik yang tepat yang menyangkut kemajuan mereka. Contohnya, yang pertama, guru membahas tujuan-tujuan pembelajaran dengan siswa dan dilakukan cara-cara terbaik untuk meraihnya. Yang kedua, guru memberikan umpan balik selama proses pembelajaran disertai dengan cara-cara memperbaiki pembelajaran mereka. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik yang sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang dijalani siswa. Yang keempat, guru memberikan respon terhadap kesalahan dengan cara berbeda-beda dengan mempertimbangkan bentuk aktivitas, keseriusan kesalahan yang dibuat, dan harapan perbaikan realistis jangka panjang sebagai hasil perbaikan. 8. Pembelajar akan belajar bahasa jika ia diberikan kesempatan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Contohnya, yang pertama, guru mengungkapkan secara terbuka tujuan-tujuan dan cara-cara yang paling tepat untuk meraihnya. Yang kedua, guru memelihara perkembangan interaksi sosial dan keterampilan belajar kerjasama. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk menerima tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dengan cara memberikan kesempatan untuk yang pertama, mengerjakan tugas secara individual. Yang kedua, bekerja kelompok dan menentukan bersama bagaimana caranya untuk saling membantu bagi tujuan bersama. Yang ketiga, bernegosiasi dan merencanakan kerja mereka untuk jangka waktu tertentu. Belajar bagaimana menetapkan tujuan realistik mereka sendiri dan bagaimana mencapainya dengan cara terbaik. Yang keempat, mencari informasi sendiri melalui kampus, buku gambar, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima, mencatat pengetahuan mereka sendiri dengan cara yang sesuai. Yang kelima, menarik kaidah-kaidah dari penggunaan bahasa dan mendiskusikan hipotensi mereka dengan orang lain. Yang ketujuh, memiliki catatan untuk karya-karya tulis yang telah selesai dan bangkaset rekaman tugas lisan mereka sebagai data kemajuan belajar mereka, pelatihan lingkungan, bahasa sasaran atau komunikasi sekolah di negara bagian sasaran.